Pada tanggal 4 Desember 1984 di Cicalengka, Jawa Barat, lahirlah seorang bayi perempuan yang diberi nama Dewi Sartika. Ia terlahir dari keluarga priai Sunda, ayahnya bernama Samonagara dan ibunya bernama Nyi Raden Raja Pernas. Kanda, putri kita sudah lahir, mau diberi nama siapa? Saya akan memberikan nama Dewi Sartika. Bagaimana jika kita tetap menyekolahkan Wira Belanda? Saya sangat setuju Kanda, namun bukankah itu sangat bertentangan dengan adat saat ini? Kanda paham akan hal ini, akan tetapi ketika melihat Wi semangat dalam belajar, Kanda rasa menyekolahkannya adalah pilihan yang tepat. Panggilkan Wi kemari. Baiklah Kanda. Wi, kemarilah nak. Ada apa ayah memanggil Wi? Ayah dan ibu sudah sepakat bahwa kau akan melanjutkan sekolah Belandamu lagi. Benarkah? Terima kasih ayah, ibu. Wi senang sekali. Kau berhak untuk menggapai mimpimu. Kau harus menjadi manusia yang berguna dibanding ayah ibumu. Kejarlah sejauh dan sesulit apapun. Semoga kau menjadi perempuan hebat. Setiap hari Dewi Sartika bersekolah. Meskipun ia bersekolah di sekolah khusus anak-anak Belanda, hal ini tidak menyurutkan semangatnya dalam mencari ilmu. Wi kemana ya? Wi sedang bersiap-siap untuk pergi sekolah. Ibu, ayah, Wi berangkat sekolah dulu. Ya nak, pergilah. Semoga kau menjadi manusia yang berguna kelak nanti. Lambat laun pemerintah Belanda pun mengetahui bahwa Dewi Sartika seorang anak priai Sunda bersekolah di sekolah khusus anak-anak Belanda, sehingga orang tuanya harus menerima hukuman dan diasingkan ke Ternate. Dewi Sartika, maju! You bukan anak Belanda, lalu kenapa you bersekolah di sini? Memangnya anak pria seperti saya tidak pantas bersekolah di sini. Saya hanya menimba ilmu, bukan untuk mengganggu. Alasannya, you telah melanggar aturan AI. Yang bersekolah di sini hanya anak-anak Belanda. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan, bukan anak-anak Belanda saja. Ini negeri kami juga berhak. Berani sekali you berbicara seperti itu. Mari ikut kami. Pemerintah Belanda menarik paksa tangan Dewi Sartika dan Dewi Sartika pun dikeluarkan dari sekolah Belanda. Kemudian ia tinggal bersama pamannya yang merupakan patih di Cicalengka. Dewi Sartika tak hilang rasa. Ia tetap meneruskan pendidikannya dengan mengikuti pendidikan sekolah dasar di Cicalengka. Sepulang sekolah, ia sering bermain dengan teman-teman perempuan sebayanya sambil mengajari baca, tulis, bahasa Belanda, bahkan menyulam. Ia berlaku layaknya seorang guru. Wi, kemari. Mari kita belajar kembali. Baik-baik, mari. Apakah kau tidak merasa bosan mengajari kami? Kulihat kau tidak pernah mengeluh. Tidak ada rasa lelah dan bosan jika itu berkaitan tentang pendidikan. Kita juga berhak mendapatkan pendidikan, bukan anak-anak Belanda saja. Ini negeri kita. Selalu bangga padamu, Wi. Kau selalu semangat menimba ilmu. Kau juga sama. Dewi Sartika tidak pernah mengeluh mengajarkan teman-temannya. Ia justru senang karena ilmunya bermanfaat. Setelah pulang dari mengajari teman-temannya, tak selang lama datanglah seorang perempuan memberitahu bahwa ayahnya, Raden Samonagara, telah meninggal. Dewi. Ya, ada apa gerangan? Ayahandamu meninggal di pengasingan dan ibundamu sudah kembali ke Bandung. Benarkah? Aku harus segera menemui ibundaku. Dewi
barang-barangnya. Dan pamit pada keluarga pamannya. Setelah itu ia pergi ke Bandung menemui Nyi Raden Maafkan Uwi, Ibu. Tidak nak, kau tidak bersalah. Kau berhak untuk bersalah. Kau anak yang cerdas, kau tidak ada yang membanggakan. Uwi janji akan terus berusaha. Uwi janji akan membuat ayah dan ibu bangga. Pada tahun 1904, Dewi Sartika memutuskan untuk mendirikan sekolah di Bandung, Jawa Barat. Alasan dia memutuskan mendirikan sekolah adalah agar anak-anak perempuan di sekitarnya dapat memperoleh kesempatan menuntut ilmu. Dalam mendirikan sekolah tersebut, ia dibantu oleh kakeknya R.A.A.A. Mantanagara dan Siden Hammer yang menjabat sebagai inspektur pengajaran pada masa itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Terima kasih. Apa benar kamu ingin mendirikan sekolah di sini? Ya benar, saya ingin mendirikan sekolah. Lantas apa alasan kamu ingin mendirikan sekolah di sini? Saya hanya ingin perempuan bisa merasakan menuntut ilmu dan bisa segalanya dan tidak selalu berketergantungan kepada suami dan orang lain. Saya suka dengan rencana kamu mempunyai rencana yang sangat berbeda. Berlangsungnya sekolah tersebut didirikan. Akhirnya sekolah khusus perempuan pribumi berdiri pertama kalinya di Hindia Belanda. Seusai didirikannya sekolah tersebut, semakin banyak anak-anak perempuan yang bersekolah di sana, sehingga di sekolah istri hanya memiliki 2 ruangan kelas, tak dapat menampung semua fasilitas sekolah. Maka dari itu Dewi Sartika harus meminjam sebagian ruangan ke Patihan Bandung. Awalnya Dewi Sartika hanya memiliki 20 siswi yang diajarkan membaca, menulis, berhitung, dan menyulam dan menari. Saya harus menjadi manusia yang berguna ya. Saya harus menjadi orang pintar walaupun saya itu perempuan. Semakin hari semakin bertambah anak-anak yang bersekolah di sekolah istri, sehingga sebagian ruangan kepatihan saja tidak lagi cukup untuk menampung siswi-siswi. Akhirnya sekolah istri pun dipindahkan ke tempat yang lebih luas. Permisi Nyi. Tidak biasanya kau kemari, ada apakah gerangan? Benar, adakah yang kau bicarakan, Wi? Jadi begini, Uwi mengajak Nyi Purwa dan Nyi Uwit untuk membantu mengajar di sekolah baru Uwi. Sekolah mau sudah didirikan, benarkah? Akhirnya Uwi kecil yang kami kenal dulu sudah mewujudkan cita-cita. Kami akan membantu sebisa mungkin, Uwi. Terima kasih Nyi. Uwi janji akan terus berusaha. Pada tahun 1904, Dewi Sartika menikah dengan Raden Kanjuruan, seorang guru di sekolah Karang Pamulang yang pada saat itu sekolah pelatihan guru. Dewi Sartika dan saudara-saudaranya terus mengembangkan sekolah istri hingga pada tahun 1910 nama sekolah istri sedikit diperbaharui menjadi sekolah keutamaan istri. Perubahan bukan hanya pada namanya saja, namun pada mata pelajaran pun kian menambah. Pada tahun 1929, Dewi Sartika dianugerahi bintang desa oleh pemerintah Hindia Belanda. Hingga pada suatu waktu pasukan Jepang memporak-porandakan semuanya. Dewi Sartika dan yang lainnya berjalan menuju Bandung Selatan. Ia tinggal di Ciamis dan mulai sakit-sakitan hingga ajalnya menjemput di tanggal 11 September 1947 di Tasikmalaya dan dimakamkan dengan upacara pemakaman sederhana di pemakaman Cigandon, Desa Rahayu, Kecamatan Cinean.